Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifan Dalvanur Rahman, NIM E2019-2198 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Baik, di sini saya mendapatkan tugas UAS mereview 5 materi milik teman. Materi yang pertama yaitu pembentukan peradaban periode kenabian. Sebelum datangnya Islam, kehidupan sosial bangsa Arab boleh dikatakan jauh dari nilai-nilai moral yang beradab. Kondisi alam yang penuh bebatuan gersang dan tandus serta udara panas dan minimnya ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Fase Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah. Walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama, ada dua cara dakwah Rasulullah, ialah dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terbuka. Fase Madinah. Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan, adalah sebuah oasis pertanian. Madinah juga senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Baduy. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yastrib dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai wafat dan dimakamkan di Sai. Selanjutnya materi yang kedua, Arab pra-Islam. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sebuah mereka, termasuk ras atau rumput bangsa Kaukasid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Sistem politik dan kemasyarakatan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang ini. Model organisasi politik bangsa Arab lebih dipimpin kesukuan. Kepala sukunya disebut Syekh, yakni seorang pemimpin yang dipilih antara sesama anggota. Hak dan kewajiban hanya melekat pada warga suku secara individual serta tidak mengikat pada warga suku lain. Sistem kepercayaan dan kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Dalam hal kepercayaan atau akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya kepada Allah sebagai pencipta. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah kerap kali kedatangan dakwah dari pada nabi utusan Allah yang menyampaikan seruan agar menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa semata-mata, jangan sampai mempersekutukan sesuatu dengannya. Secara sosiologis, bangsa Arab sebelum Islam merupakan bangsa yang hidup secara kesukuan. Dunia politik Arab pra-Islam lebih didominasi oleh model kesukuan. Jika ditinjau dari sisi keagamaan, masyarakat Arab pra-Islam memeluk berbagai macam agama, diantaranya paganisme, Yahudi, Kristen, dan Hanifiyah. Materi yang ketiga yaitu peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan, sebuah dari kebebasan berpikir. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yaitu filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi, dan astronomi. Bidang-bidang ilmu pengetahuan keagamaan berkembang pada masa ini yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Dinasti Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan asa keemasan dan kejayaan dari peradaban umat Islam yang pernah ada pada masa dinasti Abbasiyah. Kekayaan negara melimpah
dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat Islam mengalami kemajuan yang pesat sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh ilmuwan dari kalangan umat Islam, baik itu bidang agama, bidang umum, dan bidang ekonomi. Namun di akhir pemerintahan Khalifah dinasti Abbasiyah mengalami keterpurukan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan dari tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban umat Islam di Baghdad. Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menjadi lemah, apalagi serangan Hulangu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Selanjutnya materi yang keempat, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah dalam bahasa Arab, tarik, atau dalam bahasa Inggris, history, adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Dalam sejarah terdapat konstruksi masa lalu yang dapat memaparkan pengalaman-pengalaman peristiwa masa lalu. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan penggabungan dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah, maka ilmu dapat didefinisikan berbagai suatu eksplorasi ke dalam materi berdasarkan observasi dan mencari hubungan-hubungan alamiah yang teratur, mengalami gejala-gejala yang diamati serta bersifat mampu menguji diri sendiri. Sejarah peradaban Islam, kemajuan dan tingkat kecerdasan yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini, yang berperan dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa lain, dan kebiasaan hidup masyarakat. Pengetahuan deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki sistematis. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Liberia atau Hispania, kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vendal dari perkotaan Vendal. Inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Perkembangan Islam di Spanyol. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi, dan periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol, yaitu ada 7. Yang pertama, kemajuan intelektual, dan yang kedua filsafat, yang ketiga sains, yang keempat fikih, yang kelima musik dan kesenian, dan yang keenam bahasa dan sastra, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu kemegahan pembangunan. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang melopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Kemunduran dan kehancuran ilmu di Spanyol antara lain konflik Islam dengan
Kristen tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelas sistem pemilihan, kekuatan keterpencilan. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.